eee, apa ya, mental. Mmm. Jadi harus berani dulu. Kita kan yang penting berani mencoba dulu gitu. Mmm. Jadi fokus kita jangan jangan hanya sekedar kemenangan sih kalau saya. Mmm. Fokus kita ke arah jadikan lomba sebagai bahan, self upgrading gitu, Mmm. buat mengembangkan diri kita sendiri. Berarti kalau misalnya pesertanya orang Arab itu auto win dong, Mbak? Hah? Iya, Iya iya toh? Bener toh? tapi Hah? belum tentu Oh, juga. belum Soalnya tentu? kan Oh. kalau Qiraatul Kutub itu Oh, kan menggunakan bahasa baku, bahasa oh formal dan gitu. sesuai dengan kaidah nahwu shorof kan, kaidah bahasa Arab. Padahal Mmm. kan kayak kita tahu sendiri bahasa Arab itu nggak cuma bahasa Arab, yang fusah, ada Mhm. bahasa Arab daerah gitu kan. Oh. Nah, kalau bahasa Arab daerah itu dia tidak terikat kaidah nahwu shorof gitu. Makanya Mmm. bahkan kalau misalnya belajar nahwu sendiri tuh orang-orang Arab banyak yang kesusahan. Setim Surakarta. Kita akan mengulas, mengeksplorasi, menggali tantangan dan inspirasi dari teman-teman mahasiswa STIM Surakarta yang telah berprestasi. Kenalan dulu nih ya Iya, berarti. kenalan Ya, dulu. nama saya Najdah Hayu Asyahida. Oke, Biasanya dipanggil Najdah atau oke. ya panggil apa aja sih boleh gitu. Hmm, Saya dari Jogja dari kecil hmm, sampai ya SD lah ya di Jogja. hmm, Terus lanjut pondok Solo hmm, dari tadi SMP sampai SMA total 7 tahun hmm, terus langsung masuk STIM. Masya Allah. Yes, pengalamannya udah banyak ini ternyata. Ya coba ini Mbak Najat itu semester berapa di STIM? Alhamdulillah saya mahasiswa aktif semester 5 ya sekarang. Semester 5. Semester 5. Oke, ini juga ikut UKM. Saya ikut UKM juga. Saya ikut Hmm, UKM Qiraatul Kutub. sama apa lagi, Mbak? Sudah. Udah. Qiraatul Kutub Iya, aja ya, oke. UKM Nah, tapi Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub ini UKM-nya menjabat sebagai apa nih, Mbak, di sini? Tahun lalu saya Mhm. diamanahi menjadi ketua UKM. Oh ya, Masya Allah. Ini ketua UKM, mantan berarti ya? Dulu pernah jadi ketua UKM gitu Iya, ya? tahun Ketua. ini kan udah ada mau perubahan struktur baru kan. Oh, alah, Apa gitu. namanya? Regenerasi lah ya Ya, ya, ke ya. adik-adiknya. Ya, oke. Dan ini Mbak Najdah ini selain di STIM, misalnya belajar, kuliah itu ngapain aja kesibukannya? Kegiatan saya selain di STIM, saya ngabdi di tempat dulu saya sekolah SMP dan Mhm, SMA. Saya mhm, ngabdi di pondok tersebut. mmm, Bantu-bantulah, bantu-bantu mmm. sedikit. Oh, Masya Allah. Ya, berarti memang ini ya, eee, istilahnya kuliah sambil mengajar, ya kan, Iya, mengajar, iya. gitu. Kemudian ini, lah ini teman-teman semua, karena ini memang, judulnya prestasi maksimal. Prestasi apa sih yang ditorehkan, Mbak Najdah sehingga bisa duduk di samping saya ini? Masya Allah. Nah, Mbak Najdah, kira-kira apa Mbak, yang apa ya, ini aja, pengalaman untuk lomba hingga menorehkan, prestasi di STIM selama menjadi mahasiswa STIM Surakarta itu apa? Ya, saya sebenarnya kan Mhm. saya cerita dulu sebentar ya. Ya. Saya sebenarnya itu selama SMP dan SMA, jarang mengikuti lomba gitu. Mmm. Jarang mengikuti lomba, baru pas, masuk kuliah ini, ya berkat dukungan para dosen juga gitu Mmm. ya, berkat dukungan para dosen itu mendorong saya untuk mengikuti lomba gitu, mengikuti Mmm. lomba. Dulu Mhm, saya pernah, mengikuti lomba di Cilacap tahun mhm, 2022 Perseni 5, mmm. terus juga, mengikuti lomba-lomba internal dari Oh. STIM, Oh, Kan masya dulu BEM mmm. pernah mengadakan lomba gitu kan, Ya, juga dulu pas Milad STIM juga dulu pernah mengadakan lomba mhm, gitu. mhm. Selain itu saya juga pernah ikut lomba di, Surabaya di UINSA, Festival Oh. Arabi saat itu, Oh. Festival Arabi Mhm. tahun berapa ya? Tahun lalu sepertinya. Waduh, belum lama, masih Tahun hangat lalu, ini. iya masih hangat. Iya, iya. Oh, alah, masya Allah, ini berarti, ini kan udah banyak nih pengalaman lombanya ya, yang sampai apa ya, bisa menorehkan hasil itu untuk juara apa itu, Mbak? Lomba pertama saya. Oh, masya Allah, Lomba pertama saya, pertama nyoba langsung, iya, waduh, pecah telur. Ini apa itu, Mbak, lomba apa itu? bejo. Wah, betul. Iya, Lomba iya. pertama saya
di Cilacap, di Unuga itu, Oh, Porseni yang 5. Perseni itu. Iya, Porseni Oh, 5. itu boleh tahu tuh juara berapa itu? Saya alhamdulillah dapat juara 2 pas itu. Masya Allah itu lomba apa itu berarti? Lomba Qiraatul Kutub. Qurratul Kutub. Iya. Oh, berarti UKM jadi ketua UKM Qurratul Kutub itu Iya. setelah atau sebelumnya? Setelah. Jadi Oh, Masya Allah pertimbangan setelah. dosen itu karena insya Heeh. Allah ya diminta bantu untuk membimbing gitu loh. Jadi Oh, gitu biar ya. siapa tahu nanti akan ada dari UKM Qiraatul Kutub tuh ada peserta-peserta lomba yang nanti Bener, akan bener menang ya. juga Bagus. gitu. Ya buat ngader gitu ya. Iya, Kaderisasi selanjutnya. kaderisasi. Nah, sebenarnya kita kalau bisa bicarakan lomba Qiraatul Kutub itu artinya apa? Membaca, kiroah. Kutub Iya, itu kitab ya. ya membaca kitab. Kalau boleh tahu sebenarnya lombanya itu ngapain sih? Apa cuma baca kitab-kitab gundul apa kitab-kitab kuning atau Iya. gimana itu sebenarnya? Yang jelas bukan kitab bahasa Indonesia ya. Waduh. Ya, Karena kan Qiraatul Kutub heeh, ya judul-judulnya benar. bahasa Arab, Ya maka bahasa berarti Arab. kita Ya benar. baca kitab-kitab bahasa Arab gitu. Mhm. Dan karena Qiraatul Kutub ya itu kan yang dinilai dari Qiraatul Kutub itu biasanya adalah kedudukan setiap kalimatnya Hmm. gitu kan. Jadi biasanya Arab gundul. Oh ya, Biasanya ya, Arab ya. gundul Oh, Qiraatul Kutub itu. berarti gini, kalau boleh tahu, Qiraatul Kutub itu artinya segampangnya itu memang mengharokati gitu, apa gimana? Bukan Bukan? Bukan? mengharokati. Jadi nanti kita diberi teks bacaan, Heeh. nah kita baca di depan Oh juri gitu. gitu. Baca depan juri, Oh, nanti juri memperhatikan kan bacaan ya, ya, kita. ya. Heeh. Biasanya nanti setelah kita baca sama juri ditanya, Mhm. "Limadza qara'ti kadza, limadza qara'ti kadza?" Kenapa kamu bacanya itu mansub? Kenapa kamu itu Oh. bacanya marfu? Kedudukannya Oh, jadi ya, apa? ya. Gitu. Weh, berarti kalau misalnya pesertanya orang Arab itu auto win dong, Mbak? Hah? Iya, Iya, iya toh? Bener toh? tapi Hah? belum tentu Oh, juga. belum Soalnya tentu? kan Oh. kalau Qiraatul Kutub itu Oh, kan menggunakan bahasa baku, bahasa oh formal dan gitu. sesuai dengan kaidah nahwu shorof kan, kaidah bahasa Arab. Padahal Hmm. kan kayak kita tahu sendiri bahasa Arab itu nggak cuma bahasa Arab yang fusah, ada Hmm. bahasa Arab daerah gitu kan. Oh. Nah, kalau bahasa Arab daerah itu dia tidak terikat kaidah nahwu shorof gitu. Makanya Hmm. bahkan kalau misalnya belajar nahwu sendiri tuh orang-orang Arab banyak yang kesusahan. Oh gitu Gitu. ya? Iya. Oh menarik nih. Oh iya, 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 iya. Berarti memang ini bukan masalah oh, bahkan native speaker, maksudnya orang yang biasa untuk bahasa ibu mereka itu sendiri ya Mhm. belum tentu ya, karena itu Iya. formal ya. Istilahnya Iya. kita UN tuh ada apa mata pelajaran apa? Bahasa Bahasa Indonesia ya? Indonesia, Oh, itu heeh. juga nggak ada yang semuanya 100 itu Iya, ya? iya. Bener, Yang bener juga. 60 juga banyak kan. Iya. Pengalaman ya? Oh enggak, Oh, udah, udah. alhamdulillah enggak. Ya, ya gitu. Nah, ya ini yang mau saya tanyakan sebenarnya. Berarti Qiraatul Kutub itu bedanya sama tilawatil Quran. Berarti lomba tilawah Quran itu kan Mmm, juga sini malah tajwidnya juga yang mhm. di dan lain sebagainya. Itu gimana kalau misalnya? Beda, kalau Oh, Qiraatul Quran kan, pertama itu terkhusus buat Quran ya. oh gitu, Jadi kan Quran. membaca Quran kan, dan Mhm, yang diperhatikan itu kan adalah tajwid tahsin, mhm, pelafalan, fasohah gitu mhm, kan, dan juga biasanya nada bacaan, ya kan, nada mmm, bacaan. Tapi kalau misalnya mhm, Qiraatul Kutub nggak terikat itu. Jadi lebih mmm, fokus ke kedudukan setiap, kata, habis mhm. itu kita menerjemahkan teks tersebut seperti apa dan menjelaskannya seperti apa. Jadi lebih ke Oh, ya, ya. memahami Heeh. memahami maksud dari satu bacaan, gitu. Oh, berarti bedanya di situ ya, ya. Iya, Nah, terus ini Mbak Nasdah ini kan memang lomba, ikut lomba, tapi juga kuliah, tapi juga ngajar. iya, Nah, itu gimana tuh? Time manajemennya gitu loh, Mbak. Kalau iya, misalnya boleh dibilang sibuk, semua orang juga sibuk, iya. tapi Mbak Nasdah juga sibuk, tapi juara loh. Bisa ikut lomba loh. Nah, piye itu Mbak kok iso kayak gitu loh, misalnya. Iya, kalau untuk time management ya, Ya. itu, eee, kalau saya sendiri Hmm. selalu menanamkan gitu ya pada diri saya kalau semua yang saya lakukan ini adalah prioritas, gitu. Hmm. Jadi pertama harus memprioritaskan semuanya dulu. Hmm. Jadi, apa namanya, ketika nanti ada, apa namanya, kepentingan gitu ya, Ya. kita fokus ke hal-hal yang kita prioritaskan. Makanya kan, Hmm. eee, kuliah saya prioritaskan, ngabdi di pondok juga saya prioritaskan gitu kan. Kalau misalnya Hmm. untuk lomba kan itu sebenarnya praktek dari yang selama ini kita dapatkan gitu Ya, kan. ya. Iya, Masya praktek yang Allah. selama ini kita dapatkan gitu. Hmm. Jadi yang penting memprioritaskan dulu,
Itu kan, dan juga kan saya salah satu alasan saya masuk STIM kan juga itu. Alhamdulillah kan di STIM tersedia kelas siang kan. Kalau Hmm, jam ngabdi saya di pondok itu kan pagi ya. gitu. Jadi saya pagi di pondok, siang kuliah gitu sampai sore gitu. Nanti Oh, malam lanjut ngabdi lagi. Masya Allah. Berarti memang karena memang dianggap semua itu adalah diprioritaskan untuk eh, apa istilahnya, untuk dilaksanakan. Iya. Insya Allah itu semua akan tertata berarti ya Iya, Pak ya. iya, Untuk yang mana yang untuk lomba, mana untuk kuliah, mana untuk iya. ngajar Mengabdi, gitu. ya. Mengabdi. Nah, kalau misalnya sudah seperti itulah, potensi untuk meningkatkan itu tuh biasanya kapan, Mbak? Kalau kalau bisa dibilang eh, semua sudah ada waktunya. Nah, Hmm, terus lomba juga udah dipersiapkan dulu gitu. iya. Nah, kapan itu waktunya misalnya? Untuk belajar ya Ya, berarti ya. belajarnya itu. Belajar pertama ya di STIM sendiri. Ya Hmm, STIM sendiri kan itu jam-jam belajar itu kalau kita manfaatkan secara maksimal ilmu yang kita dapatkan banyak gitu. hmm, Tapi kan selain kita menambah maklumat harus ada yang namanya murojaah hmm, atau bahasanya apa ya? Ya belajar ulang gitu ya, belajar hmm, ulang apa yang kita dapatkan. Nah, itu bisa waktu selonggarnya waktu kita. Jadi kan hmm, nggak mungkin kan kita 24/7 gitu 24 jam full hmm, semuanya sibuk kan nggak mungkin. Pasti ada waktu-waktu longgar. hmm. Waktu-waktu longgar kayak ba'da subuh kan nggak mungkin lah ada rapat ba'da subuh. Oh Atau ya. kuliah ba'da Oh, subuh kan nggak mungkin gitu kan. iya Ya benar. kita bisa pakai waktu itu untuk Hmm, belajar, untuk apa namanya, mempelajari lagi apa yang kita dapatkan gitu kan. Untuk oh, malah langsung praktek bisa baca-baca gitu, oh. baca-baca. Habis itu kita meneliti sendiri ini bacaannya Ya, ya, apa ya. gitu. Oh, Masya Allah. Ya, Berarti memang sebenarnya di STEM sendiri itu malah bisa ya itu untuk menggali potensi ya pas waktu kuliah itu sendiri ya. bisa. Justru itu ya waktu yang Selama memang kita tepat. fokus Ya, dengan pelajaran yang ya diberikan. Karena kan Allah. ya saya bersyukurnya di STEM kan juga diberi pelajaran-pelajaran bahasa Arab dasar ya seperti nahu, sorof Hmm, gitu kan diberikan gitu loh. Jadi kalau hmm, misalnya kita fokus dan kita menguasai itu bisa kayak jadi kita jadikan peluru. ya, Masya Allah ini bagus sekali nih teman-teman semua. Bisa dilihat bahwa kalau kita memang belajar tekun ya di waktu kuliah kita apalagi di STEM Surakarta ini sudah menunjang ya semuanya ya Iya, untuk kita belajar iya, fasilitas dan mm, dosennya mumpuni semua. iya, Wah, ini teman-teman semua juga bisa mempromosikan ini bahwa STEM itu memang kampus yang mm, sudah apa istilahnya terbukti gitu nyata iya. bahwa di sini memang ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh dengan fasilitas yang ada, buktinya adalah Mbak Nasda. Wah, Masya Allah. Tapi juga jangan mencukupkan diri Oh dengan gitu ilmu yang ya. udah ada, tapi kita harus menggali dari sumber-sumber Wah, lain. siap, betul betul sekali. Nah, kemudian ini Mbak Nasda ini apa sih tips dan triknya biar orang tuh bisa membagi waktunya, apalagi untuk eh, istilahnya menuju ke prestasi itu gitu loh Mbak. Khususnya untuk kalau Qiraatul Kutub gimana, kalau lomba yang lain gimana? Tapi Mbak Nasda kayaknya pernah ikut lomba juga ya selain Qiraatul Kutub ya? Pernah lomba Oh, cerdas cermat, cerdas tapi cermat. qadarullah nggak menang. Waduh, nggak apa-apa. Itu Iya, bukan nggak menang, tapi kemenangan yang tertunda. tertunda, iya. Waduh, kita nantikan Iya, berarti iya, iya. selanjutnya Mbak Nasdah ngisi di sini untuk kemenangan cerdas cermat gitu ya. Aduh, saya sendiri kayaknya grogi kalau cerdas cermat, karena harus rebutan kan. Waduh, gitu. Jadi saya grogi duluan kalau cerdas cermat. Udahlah. Nah, gimana Mbak itu? Ada nggak tipsnya gitu? Tips-tipsnya ya, yang pertama, eh itu tadi ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu Hmm, kan penting gitu, karena sebenarnya waktu yang Allah kasih itu banyak gitu Masya kan. Allah. Yang Allah kasih itu banyak, makanya ya kita manfaatkan waktu sebaik mungkin dan Hmm, pilihlah kegiatan yang itu bisa mendongkrak potensi kita. hmm, Selain belajar kan, contohnya alasan saya juga mengabdi itu juga karena yang salah satunya yang membantu saya mengingat mengingat ilmu yang saya dapatkan dengan mengabdi. hmm, Mengajarkan otomatis kita mengingat hmm, gitu. Dan juga tadi apa namanya? eh jangan pernah jangan pernah merasa apa ya? Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapat gitu. Jadi terus menggali gitu. Selain hmm, time management juga, nah ini untuk ikut lomba itu yang paling penting ini eh apa ya? Mental. hmm, Jadi harus berani dulu. Kita kan yang penting berani mencoba dulu gitu. hmm, Jadi fokus kita jangan jangan hanya sekedar kemenangan sih kalau saya. hmm, Fokus kita ke arah jadikan lomba sebagai bahan self upgrading gitu, hmm, buat mengembangkan diri kita sendiri hmm, gitu. Jadi
ketika kita kalah pun kita nggak kecewa karena kita Hmm. ngerti ini bagian dari proses untuk apa namanya mengembangkan potensi kita Oh, gitu. Jadi yang oke. penting berani dulu, berani. Hmm. Habis itu jangan lupa tadi memurojaah apa yang pernah kita dapatkan karena nggak mungkin kok menurut saya sendiri kayak dulu menang lomba Qiraatul Kutub itu saya nggak kebut semalam gitu loh. Jadi selama itu ya kita harus selalu tadi memurojaah ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Oh, Jadi oke. sudah jangan sampai kita asing dengan ilmu Ya, kita ya, yang ya. sudah kita dapatkan, harus selalu akrab gitu loh. Oke, Jadi oke. waktu yang kita praktek, nah tinggal praktek Oh, gitu. Masya Allah ya. Iya. Ini menarik ini teman-teman semua nih bisa dilihat bahwa eh, yang tadi ya apa ilmu yang kita pelajari terus langsung dipraktekkan lah itu yang bisa memurojaah itu ya Iya, iya. secara otomatis. Iya, secara Waduh, otomatis. secara otomatis lagi Mm-mm. ya. Jadi teman-teman semua memang selain untuk belajar yang tekun, kemudian mencari dengan sumber-sumber yang lain itu jangan pernah puas. Wah, itu jangan pernah puas di dalam satu lubang ilmu yang sama Iya. gitu. Cari terus gitu, nggak ada habisnya. Masya Allah. Nah, terus kira-kira apa ya, misalnya Mbak Nasdah ini ada nggak tokoh atau siapa panutan tuh untuk di STEM ini gitu loh, biar bisa untuk meraih kesuksesan untuk bisa juara kemarin itu. Waktu khususnya kemarin ya Perseni 5 itu ya. Berarti tokoh yang menginspirasi gitu. Ya, Orang yang menginspirasi ya, saya. ya. Saya sendiri ya, aduh. Pertama sih ya, kalau misalnya dari orang-orang terdekat pasti ustadz-ustadz saya. Oh, Gitu. Para gitu. ustadz-ustadzah itu saya kalau misalnya Hmm. ngeliat ilmu beliau tuh kayak, ya Allah kok bisa ya Masya Allah menguasai itu gitu. Oh. Ustadz-ustadz dulu saya sama SMP, SMA, bahkan di STEAM gitu ya, saya kagum dengan beliau-beliau yang bisa menguasai ilmu sedemikian rupa. Gitu. Dan juga yang jadi bahan lejitan saya adalah para salafus saleh ya, para ulama-ulama gitu, para ulama-ulama terdahulu yang dengan keterbatasan sarana prasarana saat itu, tapi ilmu beliau tuh bisa banyak banget. Kita kan udah diberi kemudahan ya. Bahkan sekarang kan kita belajar dari rumah aja bisa, lewat online itu aja bisa gitu. Tapi banyak kan magernya ya kalau generasi zaman sekarang itu, makanya yang membuat apa namanya saya jadikan motivasi itu adalah para ulama-ulama terdahulu itu dengan keterbatasan yang ada kita bisa menghasilkan ilmu yang sangat bermanfaat bahkan kita rasakan sampai sekarang. Kalau bicara tentang mental, tadi kan bukan masalah kita misalnya udah mempersiapkan dan lain sebagainya. Lah kan bicara mental katanya. Lomba itu masalah mental. Lah itu gimana, Mbak? Untuk menghadapi mental saya di perlombaan, apalagi kemarin yang Qiraatul Kutub. Kalau saya sendiri kan sebenarnya dulu selama sekolah itu saya nggak punya jiwa kompetitif. Jadi saya nggak suka perlombaan gitu. Baru saya ketika terakhir saya lomba itu kalau sebelum saya kuliah ya, itu kalau nggak salah kelas 1 MTS. Kelas 1 MTS itu saya pernah ikut olimpiade matematika dulu. Tapi nggak menang. Nggak menang juga. Iya, nah udah itu terakhir selama itu udah saya belajar aja lempeng gitu loh, lempeng, nggak pernah kayak berkeinginan untuk lomba itu nggak pernah. Dulu kalau saya pas porsen itu nggak dipaksa sama dosen-dosen, mungkin saya juga nggak akan bisa merasakan tadi namanya gimana caranya kita mengalahkan ketakutan gitu. Makanya yang penting berani dulu, yang penting mencoba dulu. Dan tadi apa namanya, kalau saya dulu pernah dinasehati ya oleh para ustadz-ustadzah saya itu untuk jangan pernah jadi mental 10. 9 lah gitu. Maksudnya mental 10 itu berarti harus perfect sempurna, tidak menerima kekalahan. Jadi mental 9 aja gitu, mental 9 kita tetap selalu mencoba dan menerima kekalahan itu bagian dari proses kita gitu. Jangan sampai kita kok nanti kalau nggak menang nggak terima, habis itu nanti kalah terus mutong kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi kuncinya jangan pernah berhenti mencoba, berani dulu aja gitu. Kuncinya jangan fokus kita itu karena kita baru mencoba ya. Jangan fokusnya langsung set muluk-muluk menang gitu. Yang menang kita juga ada ambisi untuk itu. Tapi yang penting adalah hargai apa namanya ya termasuk lomba itu ya sebagai bagian dari proses upgrade diri kita. Gitu. Jadi kalah nggak masalah. Justru dari situ kita belajar. Oke, berarti memang apa ya jatuh bangun itu malah ditempa itu. Iya, Mental benar, kita ora apa-apa ora masalah maju terus. Benar. Benar bagus hari ini berarti memang faktor yang sebenarnya seperti itu ya, Pak. Momen factor, Masya Allah. Apa visi dan misi, bukan visi dan misi, visi ke depan setelah istilahnya Mbak, ini kan Mbak Nasdah semester 5 ya. Nah, ke depannya masih mau ikut lomba-lomba atau malah mengajarkan atau gimana gitu, mengajarkan
pada adik-adik atau Dua-duanya boleh. boleh? Dua-duanya boleh. Boleh. Gimana tadi? Lupa Aduh, kan? gini visi ke depan setelah memenangkan lomba ini tuh mau mencoba lomba-lomba yang lain, keluar dari zona nyaman atau sudah cukuplah saya mendapatkan juara kemarin? Saya sendiri kalau ada kesempatan pengen coba lagi sih. Oh gitu. Dulu Terus? yang dipesankan oleh kiai saya juga di Hmm, pondok itu, hmm, kan saya dulu pernah ngeluh ketika hmm, diminta dosen untuk ikut lomba, saya bilang, "Kenapa harus ikut? Saya nggak mau," gitu, "saya hmm. nggak mau," gitu. Karena kan harus usaha ya, Oh ya. saya nggak mau gitu. Tapi kata kiai saya itu, "Ya dicoba aja, justru kalau kamu nggak kayak gitu, kamu nggak akan meng-upgrade diri kamu," gitu. Hmm, Udah berangkat aja gitu. Karena kan oke. saya ketika kecil aja harus izin. Oh, Ustadz saya perlu pergi beberapa hari nggak di pondok gitu kan, saya perlu pergi untuk mengikuti lomba gimana Ustadz? Ya hmm, nggak apa-apa, justru dengan itu apa ya, dorongan untuk kamu lebih meng-upgrade diri kamu, hmm. gitu. Masya Kalau ada Allah. kesempatan saya ya mau lagi. Oke, siap, Jos. Pokoknya semangat terus ya, Mbak ya. Iya. Terabas maju terus ya. Iya iya. Urusan menang atau kalah itu nanti gitu. Mhm. Wah, bagus sekali. Yang penting coba dulu. Nah, mungkin terakhir nih bisa nih diberikan kepada teman-teman apa ini pesan dan kesan selama ikut lomba gitu loh. Kesannya kemarin itu seperti apa? Terus pesannya untuk teman-teman mahasiswa STEAM itu apa? Kesannya. Nah, biar teman-teman Kesan tahu. saya mengikuti lomba itu ya pasti deg-degan ya. Pasti Hmm, saya deg-degan, pasti saya adalah rasa kayak nanti kalau kalah gimana? eh, Lebih ke beban itu sih, nanti kalau eh, ngecewain orang-orang gimana gitu. Padahal eh, kan saya udah jadi utusan, kalau nggak menang hmm, nanti bikin orang lain kecewa gimana? Terus saya hmm, juga kecewa dengan diri saya gimana? Kalau usaha saya tidak terbayarkan gimana? Saya udah belajar capek-capek, saya udah apa namanya, pengorbanan waktu juga kan itu kan. Tapi kalau nggak menang gimana? Pasti ada rasa kekhawatiran itu. hmm, Justru sebenarnya tantangan paling utama tuh di situ, gitu, hmm, mengalahkan semua rasa khawatir itu. Nah, tapi ketika saya udah berhasil mengalahkan itu gitu ya, ketika saya menang, oh kayak gini rasanya gitu. Ada kesan yang sangat hmm, besar gitu. Ketika saya kalah pun juga, oh gini rasanya. hmm. Jadi, Kayak, oh ternyata kalah itu nggak separah itu kok gitu. Dan hmm, ternyata orang-orang di sekitar saya gitu ya, termasuk para dosen-dosen itu, bahkan yang sampai mengantarkan ke tempat lomba itu sangat support gitu. Jadi saya kalah pun nggak wah. apa-apa kayak gitu. Masya Ada rasa kayak Allah. gitu. Ya, ya. Jadi pesan yang disampaikan tadi jangan pernah Menyerah, menyerah. jangan pernah menyerah dan Oh, jangan pernah membatasi potensi kita. Sebenarnya potensi kita itu besar gitu ya, cuma mungkin ini juga terlebih itu ya, tantangan bagi Gen hmm, Z tersendiri itu kan, pada malas mengembangkan potensi. hmm, Jadi merasa cukup dengan apa yang ada hmm, sampai kita lupa sebenarnya kalau kita gali itu potensi kita lebih banyak gitu. hmm. Ya bahkan berarti potensi Mbak Nasda sendiri juga bukan cuma di Keraton Kutub nih. Iya kan? Cerdas cermat. Ayo lagi. Apalagi Mbak? Menggambar. Apalagi Mbak? Ya, Iya ya adalah berarti ya. beberapa Iya kan? Bukan cuma satu itu aja. ya, Memang benar ini apalagi generasi sekarang ini sudah tidak dibatasi dengan apapun karena internet. Ya toh, ya, informasi itu sudah bebas meluas. Mau ngapain, mau belajar apapun sekarang bisa. Termasuk pada apapun tuh ya. Qiratul Kutub juga gitu ya Mbak ya, ya. ya, Masya bisa Allah. bisa. Ya, mungkin cukup dari sini program prestasi maksimal langkah menuju keberhasilan. Coba Mbak, kita punya tagline ini sebelum ditutup. Namanya Prestasi maksimal. prestasi maksimal langkah menuju keberhasilan. Gitu ya. Ya, Gitu. coba. Satu, dua, saya bilang dulu. Satu, dua, tiga. Prestasi maksimal langkah Langkah menuju menuju keberhasilan. keberhasilan. Masya Allah. Bagi teman-teman mahasiswa STEAM Surakarta dan Civitas Akademika yang ada di STEAM Surakarta, kita akan tunggu siapa the next yang akan mengisi dan duduk di samping saya di kursi ini di program prestasi maksimal. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Masya Naufani dan narasumber kita Najdah Ayu Asyahidah. pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman tuh like, komen, dan subscribe di program prestasi maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, kasih Saya Mbak. bisa bantu. Benar Mbak. Jadi host.